Dilansir dari laman berita resmi zonajakarta.com, masih tarik ulurnya pembelian jet tempur Sukhoi Su-35 oleh Indonesia menimbulkan beribu pertanyaan. Pertanyaannya sederhana, kapan Su-35 datang ke Indonesia? Karena sudah bertahun-tahun pembelian Su-35 yang dilakukan oleh Indonesia molor. Padahal Angkatan Mesir yang memesan belakangan malah sudah mendapat Su-35. Lebih gila lagi China di mana Beijing berani memesan banyak Su-35 dengan paket full. Indonesia padahal cuma pesan 11 unit saja. Namun baru-baru ini terdengar isu dan berbagai macam berita dan sumber-sumber di media sosial, yang mana Rusia telah mempersiapkan paket komplit untuk Indonesia yang diperkirakan tiba akhir tahun ini. Seperti apa kelanjutan beritanya? Apa benar Su-35 dikirim akhir tahun ini? Mari kita kupas berita ini sampai habis. Tak semuanya salah Jakarta. Karena saat hendak membeli datanglah Amerika Serikat dengan ancaman sanksi CAATSA bila Indonesia nekat membeli Su-35. Sanksi ini pun sudah diketahui hampir semua masyarakat Indonesia. Amerika Serikat akan menjatuhkan sanksi apabila Indonesia membeli terus melakukan pembelian Su-35 karena Amerika takut kalau Indonesia jadi semakin kuat. Hal ini perlu diwaspadai karena nilai perdagangan Indonesia dan Amerika Serikat sangat besar dan bisa rusak apabila CAATSA dijatuhkan. Selain itu, ternyata Rusia juga belum memutuskan akan menerima komoditas apa saja yang akan mereka pilih untuk skema imbal dagang alias barter Su-35 dengan Indonesia. Diketahui jika Indonesia membeli Su-35 dengan imbal dagang 50% komoditas macam minyak sawit, kopi hingga biskuit. 50%-nya lagi Indonesia akan membayar dengan uang ke Rusia dengan nilai total 1,14 miliar dolar AS. Nota kesepahaman imbal dagang ini sudah ditandatangani kedua negara pada 2017 lalu. Padahal dua negara itu sedang diancam sanksi CAATSA karena membeli alutsista dari Rusia. Tapi Amerika Serikat bisa memberi pengecualian asalkan apa yang mereka punya untuk melawan China. Polemik pembelian jet tempur Sukhoi Su-35 Indonesia pun demikian. Amerika mengancam sanksi kepada Jakarta. Dikutip dari military.com, namun mantan Menteri Pertahanan Amerika Serikat, Jim Mattis menjelaskan jika negaranya tak boleh sembarangan menjatuhkan sanksi CAATSA kepada Indonesia. Karena dengan dukungan militer Amerika Serikat dan diperbolehkannya Indonesia memiliki jet tempur Su-35 bisa digunakan melawan China. Ada negara-negara di dunia yang mencoba untuk berpaling dari senjata dan sistem yang sebelumnya bersumber dari Rusia, kata Mattis pada tahun 2018 lalu saat menjabat Menteri Pertahanan Amerika Serikat di hadapan Komite Angkatan Bersenjata. Kita hanya perlu melihat ke India, Vietnam dan beberapa negara lain untuk menyadari bahwa pada akhirnya kita akan menghukum diri kita sendiri, kalah melawan China di masa depan dengan kepatuhan ketat terhadap CAATSA, tambah Mattis. Ia melihat jet tempur Su-35 bisa dimiliki Indonesia di mana dengan koridor-koridor tertentu salah satunya untuk menjaga Natuna dari gangguan China. Indonesia, misalnya, berada dalam situasi yang sama, mencoba beralih ke lebih banyak pesawat kami, sistem kami, tetapi mereka harus melakukan sesuatu untuk mempertahankan warisan militer mereka, Su-2730 ke Su-35, kata Mattis. Tapi belum diketahui apakah saat ini saran Mattis bakal didengar oleh Joe Biden dengan mengizinkan Indonesia memiliki Su-35 dan terhindar dari sanksi CAATSA. Dikutip dari Sina.com, para pilot Angkatan Udara China yang pernah mengoperasikan Su-35 juga turut mengeluarkan pendapatnya. Yang jadi masalah fatal menurut pilot Angkatan Udara China ialah radar Irbis-E pada jet tempur Sukhoi Su-35. Irbis-E yang masuk dalam kategori radar PESA, atau Passive Electronically Scan Array, dinilai tidak bisa mengukur jarak serta mengunci sasaran secara tepat. Namun, Angkatan Udara China kemudian malah memilih mengendarai jet tempur buatan lokal yakni J-11D, J-10 dan J-16 di mana nama pertama merupakan ciplakan dari Su-35. Alasan mereka sederhana, karena J-11D sudah dilengkapi radar AESA. Patut dicurigai, pernyataan China ini karena sedari dulu Beijing kerap menjelek-jelekkan produk militer Rusia dan mengklaim hasil ciplakannya lebih baik. Setidaknya TNI Angkatan Udara tak akan terpengaruh. Hal ini dalam keputusannya mengakuisisi jet tempur Su-35.
Hal itu dilaporkan pada tahun 2019 lalu, saat kapal induk China Type 001A sedang menjalani pengujian akhir dan segera dioperasikan. Ini merupakan kapal induk buatan China pertama yang dibuat sendiri dengan kemampuan membawa 40 jet tempur. Namun, yang jadi masalah adalah jumlah jet tempur J-15 buatan China. China dikatakan memiliki jumlah jet tempur J-15 yang tidak memadai, digunakan pada kapal induk 001. Menurut surat kabar Rusia, model pesawat tempur J-15 telah diproduksi secara massal di China sejak 2013. Namun, meski berhasil membuat tiruan Su-35, ternyata ada konsekuensi serius yang diperoleh China, karena tiruannya tidak sempurna. Hal itu dilaporkan pada 2019 lalu, saat kapal induk China Type 001A sedang menjalani pengujian akhir dan segera dioperasikan. Ini merupakan kapal induk buatan China pertama yang dibuat sendiri dengan kemampuan membawa 40 jet tempur.